Selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pembelajaran kooperatif. Sebenarnya sangat banyak sekali, tapi ketiga ini mungkin yang sering diterapkan. Yang lain mungkin bisa nanti sambil diskusi. Kalau saya lupa atau terjadi miss, akan saya pastikan akan saya jawab setelah forum ini berakhir. Ya, akan saya pelajari lagi biar saya tidak melakukan penjawaban yang miskonsepsi. Yang pertama, pembelajaran jigsaw. Pasti ini sudah sangat umum, sudah sangat sering diangkat dalam karya tulis ilmiah, sudah sangat sering diterapkan mungkin. Jadi pembelajaran jigsaw ini merupakan salah satu jenis pembelajaran kooperatif, Bapak Ibu. Yang mana dalam hal ini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan jumlah siswanya sebenarnya tidak ada tentuan yang paten. Tapi menurut sumber yang saya baca biasanya 4 sampai 6. Nah, dalam pembelajaran jigsaw ini siswa akan dibagi menurut materi-materi. Semisal ada 5, saya mengajar bahasa Indonesia tentang majas. Nah, majas personifikasi silakan dipahami kelompok ini, hiperbola, majas ini. Dan mereka harus siap untuk menjadi ahli dan memahami materi tersebut ketika harus didiskusikan atau harus dibedah dalam sebuah kelas. Dan kelebihannya dapat mengembangkan hubungan antar siswa. Karena dalam dibentuk sebuah kelompok, tentunya siswa akan bekerja sama, sehingga hubungan mereka semakin erat. Lalu, menerapkan bimbingan sesama teman. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah kelas tidak semua siswa memiliki potensi yang bagus dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada siswa saya yang pinternya olahraga, ada siswa saya yang pinternya matematika. Nah, yang pinternya bahasa ini bisa sharing ilmu mereka ke teman-temannya. Jadi mereka bisa jadi tutor sebaya. Itu kelebihan nomor 2. Dan nomor 3, karena diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan isi kepala mereka tentang materi, tentunya rasa percaya diri siswa akan semakin tinggi. Seperti itu. Namun, seperti mata uang, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan di setiap sisinya. Yang pertama bisa saja miskonsepsi. Kalau siswanya tidak paham, lalu gurunya ternyata saat itu tidak melakukan pendampingan secara mendalam, lalu siswanya miskonsepsi, ya sudah satu kelompok miskonsepsi. Kita baru bisa membenarkan di saat evaluasi atau saat pembahasan dari materi itu. Dan tentunya guru perlu waktu yang cukup lama untuk mengenali tipe-tipe siswa di dalam kelas. Apalagi kalau siswanya 40, ada yang introvert, ada yang hyperaktif, ada yang suka ngomong, ada yang pintar baca buku, ada yang sedang-sedang saja, ada yang mungkin sedikit lambat. Guru perlu mengetahui itu sebelum membentuk sebuah kelompok dalam pembelajaran jigsaw. Oke, itu yang pertama. Jenis yang kedua adalah TGT, Team Game Turnamen. Ini yang paling saya suka dan paling sering saya terapkan. Mungkin tim belajar era digital memilih saya untuk mengisi materi ini karena lihat di Instagram saya. Saya sering mengunggah permainan games berkelompok. Bapak Ibu yang ingin lihat bisa ngecek di Instagram Santosopil. Instagram saya, di situ banyak sekali video pembelajaran saya. Jadi, TGT ini dilakukan dengan menempatkan siswa ke kelompok belajar. Lalu mereka diajak bermain bersama. Dan permainannya itu in connection dengan materi yang kita angkat. Contohnya yang sudah saya lakukan nanti kita bahas di slide terakhir. Dan ini yang paling saya suka karena pembelajaran tidak harus terjadi di dalam kelas. Kita bisa main basket sambil membicarakan drama. Kita bisa balap karung sambil membicarakan anekdot. Kita bisa membicarakan karya tulis ilmiah sambil kita duduk di bawah pohon. Tentu ini sangat seru Bapak Ibu bagi anak-anak. Dan saya sudah merasakannya dan terdapat beberapa kelebihan dari
jenis pembelajaran ini. Yang pertama, memotivasi siswa untuk terus belajar. Karena mereka senang, mereka pun ingin terus belajar. Karena dalam games ini memiliki kaitan dengan materi yang kita pelajari. Lalu juga dapat meningkatkan hubungan antar siswa, kerja sama siswa juga akan meningkat karena ini tim game, turnamen. Kita melombakan sebuah game. Lalu ada juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi karena mereka berkelompok. Tapi kekurangannya, guru harus dituntut mampu mengelola permainan. Jadi peran guru ini di sini sangat sentral ketika mungkin guru kesulitan dalam mengelola permainan, ya bisa chaos kelasnya. Gitu. Apalagi kita outdoor, anak-anak dibagi, mungkin anak-anak yang kelas rendah rame siswanya lari sana sini dan gurunya sulit mengelola permainannya, sudah selesai pembelajaran. Tetapi kalau gurunya yakin bisa mengelola, ayo kita terapkan. Yang matematika, kita mungkin bisa balap karung sambil kita tes kemampuan anak-anak dalam menghitung bangun ruang mungkin. Atau yang IPA, kita bisa sambil ngomongin organ tubuh manusia, sambil kita main masak-masak mungkin, itu sangat bisa. Lalu terakhir potensi adanya siswa yang mendominasi. Mungkin ini adalah masalah di dalam pembelajaran kooperatif. Siswa yang mendominasi, siswa yang masih egosentrisnya tinggi, akan berpotensi untuk mendominasi kelompok mereka. Tapi ketika kita dapat menekan ego anak tersebut dan memberitahu mereka bahwa semua di sini sama, insya Allah masalah kelima ini tidak akan menjadi kendala. Oke, yang terakhir, ini pembelajaran yang juga sering sekali dipakai dalam skripsi mahasiswa, dalam jurnal mahasiswa, dalam penelitian, think, pair, and share, atau berpikir berpasangan berbagi. Nah, ini pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa secara berkelompok. Jadi karena pair, ya biasanya satu bangku. Di situ siswa akan berdiskusi, membahas sesuatu, dan saling bertukar isi kepala mereka terhadap sebuah materi. Kelebihannya, siswa dapat menerima individu lain dengan cukup baik karena mereka hanya berdua. Lalu karena isi kepala setiap siswa berbeda-beda, pasti akan menimbulkan rasa toleransi di antara mereka. Kekurangannya ya karena ini berdua, mungkin satunya mager atau males gerak. Di saya waktu kuliah, waktu sekolah dulu, pasti akan menggantungkan pasangannya. Udahlah kerjain aja, saya terima beres. Itu salah satu kekurangan yang akan berpotensi Bapak Ibu. Lalu jumlah kelompok banyak karena cuma 2 orang satu kelompoknya. Kalau kelasnya satu jumlahnya 41, akan ada 20 kelompok dan satu nggak tahu harus dikemanakan. Dan karena 2 orang bisa terjadi perselisihan tanpa ada seorang penengah. Karena cuma 2 orang. Dan disinilah lagi-lagi peran guru sangat dibutuhkan.